Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, barang siapa yang salatnya, yang sembahyangnya tidak dapat mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Riwayat lain berbunyi, man shalla salatan falam ta'murhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Barang siapa sembahyang, maka sembahyangnya itu tidak bisa menyuruh dia berbuat baik dan tidak bisa mencegah dia dari kemungkaran, tidaklah bertambah dia dengan sembahyang itu kepada Allah, melainkan semakin jauh. Maksudnya adalah bahwa sembahyang itu mestinya mendidik seseorang, memelihara seseorang daripada kemungkaran. Itu salah satu daripada kegunaan sembahyang. Orang yang sembahyang tidak akan mau lagi berbuat kemaksiatan. Orang yang sembahyang tidak akan mau lagi berbuat kemunkaran. Itu pertanda bahwa sembahyangnya itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, orang yang masih sembahyang, orang yang sembahyang tetapi dia suka berbuat kejahatan, sembahyang tapi kejahatannya, maksiatnya jalan juga. Nah, itu menunjukkan bahwa sembahyangnya itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, tetapi sebaliknya menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita sembahyang zuhur. Nah, sembahyang zuhur mestinya imbas sembahyang zuhur itu sampai asar kita terhindar daripada munkar, terhindar daripada maksiat. Itu menunjukkan bahwa sembahyang zuhur kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang zuhur kita tadi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang asar, kalau sembahyang asar itu sesudahnya kita masih melakukan satu kemunkaran, habis sembahyang asar kita masih melakukan maksiat, itu menunjukkan bahwa sembahyang asar tadi belum bisa mencegahnya daripada munkar. Berarti sembahyang asar yang dia lakukan tadi menambah dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksud daripada hadis Nabi yang berbunyi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Sedangkan salat orang yang lalai itu tidak mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kalau sembahyang kita ini hatinya lalai, sembahyang kita ini tidak khusyuk, sembahyang kita ini tidak khusyuk, itu kada bisa mencegah kita dari munkar. Imbah sembahyang
berbuat maksiat pulang. Hanya seperempat jam imbas sembahyang sudah berlaku maksiat pulang. Kenapa demikian? Karena sembahyangnya tadi dia hatinya lalai. Dia sembahyang hanya anggota tubuhnya, tapi hatinya kada umpat sembahyang. Hati kada umpat sembahyang. Nah, sehingga hatinya masih mendorong-inya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salat orang yang lalai itu tidak mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'abu wan nasabu. Kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'abu wan nasabu. Artinya berapa banyak orang yang mendirikan salat yang bagiannya dari salatnya itu adalah lelah dan payah. Maksudnya kada ada pahalanya. Sembahyang cuma kada berpahala. Jadi hujungannya lapah. Berapa banyak orang yang mendirikan salat yang bagiannya dari salatnya itu adalah lelah dan payah. Ini sembahyang nang hanya dapat lapah. Jadi sembahyang 4 rakaat lapah bana sudahnya manggawi. Apalagi sembahyang 8 rakaat mungkin kada sanggup manggawi. Sembahyang sunat di rumah 8 rakaat sembahyang duha kada sanggup manggawi kalapahan. Kenapa maka kalapahan itu? Karena kada ada pahalanya. Kenapa kada ada pahalanya? Dalam sembahyang itu hatinya kada umpat sembahyang. Hatinya kada umpat sembahyang lalu lapah awaknya. Jakanya hatinya ini umpat awaknya sembahyang 8 rakaat itu kada susah, kada payah, kada panat sembahyangnya. Kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'ab. Artinya berapa banyak orang yang mendirikan salat yang bagiannya dari salatnya itu adalah lelah dan payah. Kita mendengar ada manakib aulia yang sembahyang semalaman 100 rakaat. Ada orang yang sembahyang semalaman itu 200 rakaat. Kenapa mereka itu kada lapah? Karena mereka merasakan balasannya. Mereka merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100 itu kada lapah. 100 rakaat sembahyang semalaman. Kenapa? Karena diupah oleh Allah. Dan inya merasakan upahnya itu. Nang lapah itu kita merasa kada diupah, kada napa-napa. Sembahyang 10 rakaat gin semalaman bilang berat benar itu. Nah, jadi kuncinya adalah hati kita kada umpat sembahyang. Itu aja, hati kada umpat sembahyang. Dan beliau tidaklah menghendakinya kecuali orang yang lalai nang dapat bagian panat lapah tadi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Artinya tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali apa yang ia pikirkan daripadanya. Dalam hadis lain disebutkan la yuktabu lirrajul min salatihi masaha minha. Tidak ditulis dari seseorang itu dari sembahyangnya yang dia lalai, lingah. Nah, jadi misalnya kita dalam 1 rakaat itu yang hati kita hadir, hati kita ingat hanya 1 menit. Nah, 1 menit itulah yang ditulis pahala oleh Allah. Sisanya kada ditulis. Kenapa? Karena hatinya lalai, hatinya kada umpat sembahyang. Tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali apa yang ia pikirkan daripadanya.
Dan yang sebenarnya padanya adalah orang yang salat itu munajat kepada Tuhannya Azza wa Jal. Orang yang sembahyang itu pada sebenarnya adalah munajat, bepandir, berdialog lawan Allah. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu ada kalimat-kalimat sahut menyahut antara kita dengan Allah. Kita mengata alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyahut, memuji akan daku hambaku. Ngarannya munajat itu, bepandiran. Itu kalau kita hati kita ingat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita hati kita ingat, hati kita paham apa yang dibaca, Allah menyahut, hambaku Fulan bin Fulan telah memuji aku. Itu artinya munajat. Sebagaimana terdapat dalam hadis tentangnya. Sedangkan berkata-kata dengan lalai sama sekali bukanlah munajat. Kalau kita bebandir tapi hati ka lain, itu kada munajat ngarannya. Nah, jadi di sini intinya bahwa sembahyang itu adalah hadir hati, khusyuk ujar kita. Sedangkan mulut nang bergerak itu, anggota tubuh nang bergerak itu hanya merupakan wadah, hanya merupakan tempat untuk hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sembahyang lebih mulia daripada puasa, sembahyang lebih mulia daripada zakat, sembahyang lebih mulia daripada haji. Kenapa? Sebabnya karena sembahyang ini adalah intinya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya adalah bahwasanya zakat itu jika manusia lalai daripadanya misalnya, maka zakat itu sendiri menyalahi syahwat dan berat atas nafsu. Zakat itu menyisihkan sebagian harta. Amun duitnya 1 juta, zakatnya 1.000, itu kada terlalu berat mengeluarkan 1.000. Coba kalau orang berisi harta 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Nah, terasa beratnya. Kalau orang berisi 10 miliar hartanya, berapa zakatnya? 250 juta nang disisihkan duitnya. Itu sangat berat bagi nafsu. Makanya zakat itu kada disyaratkan khusyuk. Zakat kada disyaratkan hadir hati. Kenapa? Karena zakat itu sudah berat. Zakat itu sudah payah. Jadi orang berzakat itu yang khusyuk, kada diterima Tuhan zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu sudah sesuatu yang sulit bagi nafsu, terutama bagi orang-orang yang cinta kepada harta. Bagi zakat, bagi zakat. Ingat kalau Tuhan kadakah sudah hasil aja, berpahala aja. Karena perbuatan zakat itu sudah merupakan ujian bagi nafsu. Demikian juga puasa. Puasa itu memaksa bagi kekuatan dan memecahkan kekuasaan hawa nafsu, yang itu adalah alat syaitan, musuh Allah. Puasa, walaupun kita puasa itu kada khusyuk, puasa diterima Allah. Walaupun kita puasa itu hati kita lupa lawan Allah, puasa diterima Allah. Kenapa? Karena puasa itu pada intinya sudah sulit. Puasa itu intinya sudah menahan nafsu. Puasa itu sudah susah payah. Jadi walaupun kita kada khusyuk, puasa sudah diterima oleh Allah. Maka tidak jauh untuk dicapai tujuan zakat dan puasa itu serta lalai. Ayo puasa kada sing ingatan lawan Tuhan, kada sing ingatan, kada jadi masalah.
karena puasa sudah menahan nafsu. Demikian juga haji. Perbuatannya sulit sekali. Di dalamnya haji terdapat perjuangan yang dapat mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, baik hati itu hadir bersama perbuatannya atau hati tidak hadir. Haji itu sudah sulit, duitnya, menunggu gilirannya, belajar manasiknya, belum lagi pelaksanaan ihramnya, itu sudah sulit. Walaupun inya ihram itu kada ingat lawan Allah, walaupun inya ihram itu kada hadir hati, haji sudah sahih, haji sudah diterima Allah. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah sulit, itu haji. Adalah syaratnya orang haji mesti khusyuk. Kan haji itu intinya ihram. Itu intinya haji ihram. Orang berihram tidak boleh berkata-kata fasik. Orang berihram kada boleh berbuat maksiat. Orang berihram kada boleh berkata-kata dosa. Itu intinya haji. Bila waktu ihram itu dia bisa menjaga dirinya, hajinya mabrur. Kada ada orang berihram itu selalu khusyuk, ingat Allah, kada disyaratkan demikian. Kenapa? Karena ihram itu sendiri sudah sulit. Jadi walaupun inya ihram tapi hatinya lupa dengan Allah, kada jadi masalah. Nah, jadi zakat, puasa, haji itu kada disyaratkan untuk hadir hati selalu ingat kepada Allah. Adapun salat, nah kalau sembahyang maka padanya tidak ada kecuali zikir, bacaan, rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Sembahyang kada mengeluarkan biaya, dan sembahyang kada lapah. Sembahyang 4 rakaat 5 menit gintuntong, bacaannya handap-handap, rukun-rukunnya. Nah, adapun salat maka padanya tidak ada kecuali zikir, bacaan, rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Adapun zikir maka itu adalah percakapan dan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu zikir. Ada kalanya yang dimaksud daripadanya adalah keadaannya berbicara dan bercakap-cakap, atau yang dimaksud daripadanya zikir adalah huruf-huruf dan suara-suara sebagai ujian bagi lidah dengan amal. Kita disuruh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kita disuruh membaca zikir itu untuk apa? Apakah disuruh untuk melatih lidah mengucap itu, atau disuruh untuk munajat kepada Allah? Kalau disuruh untuk melatih lidah, kada terlalu sulit latihannya. Nah, jadi zikir-zikir itu disyariatkan di dalam sembahyang gunanya untuk munajat kepada Allah, bukan untuk melatih ilat supaya mahir berzikir, bukan itu tujuannya. Sebagaimana perut dan kemaluan diuji dengan menahan dalam puasa, dan sebagaimana badan itu diuji dengan kesulitan-kesulitan haji, dan hati diuji dengan kesulitan mengeluarkan zakat dan keterputusan harta yang dicintai. Dan tidak ragu bahwasanya bagian ini adalah batal. Artinya kalau Allah menyuruh kita berzikir dalam sembahyang itu tujuannya semata-mata agar kita melatih lisan untuk berzikir, itu batal. Nah, jadi nang kada batal macam apa? Maksudnya Allah menyuruh kita berzikir dalam sembahyang itu agar kita munajat kepada Allah, agar kita berdialog lawan Allah. Sesungguhnya menggerakkan lidah dengan mengigau itu adalah ringannya bagi orang yang lalai, karena sesungguhnya padanya tidak ada ujian dari sisi bahwasanya itu adalah amal. Mengucap subhanallah bihamdi, apa ngalihnya? Mengucap Fatihah, apa ngalihnya? Nah,
Kita disuruh membaca Fatihah dalam sembahyang bukan melatih muntung baca Fatihah, kada. Tapi membaca Fatihah itu adalah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dituju adalah huruf-huruf dari sisi bahwasanya itu ucapan. Dan itu tidaklah menjadi ucapan kecuali apabila menerangkan sesuatu yang ada di dalam hati. Dan tidak menjadi sesuatu yang diterangkan kecuali dengan hadirnya hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulut kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kenapa kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu timbul daripada hati. Hati kita merasakan bahwa kita ini syukur berada di hadapan Allah. Tak ucap di mulut kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu maksudnya macam itu. Bukan kita mengucap surat Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sekadar hanya untuk melatih bergerak muntung aja. Bukan itu tujuannya. Tapi untuk menerangkan apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita begitu bersyukur kepada Allah, kita bisa berdiri menghadap Allah, di mulut keluar ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita merasakan kesehatan, kita merasakan kenikmatan, kita merasakan kasih sayang Allah, di mulut keluar Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu maksudnya sembahyang itu macam itu. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan keluar dari hati. Kalimat yang kita ucapkan itu menerangkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, tujuannya sembahyang itu. Maka permohonan apakah pada ucapannya ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jika hatinya lalai, nah apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Muntung mengucap tapi hatinya kada tahu napa-napa. Mulutnya aja ihdinas siratal mustaqim. Apabila tidak ditujukan kepada ucapan sebagai perendahan diri dan doa, kita mengucap ihdinas siratal mustaqim itu adalah akibat kita ini merasa diri hina. Akibat kita merasa memerlukan bimbingan kepada Allah. Akibat dari kita merasa bahwa kita ini tersesat kalau kada ditunjuki oleh Allah. Lalu keluar di mulut kita harapan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya sembahyang punya kita baancap itu kada kawa sudah nang baaturan. Makanya sembahyang disunatkan kita tartil, mengucap tartil itu. Fatihah disunatkan kita berhenti di tiap-tiap ayat. Itu sunat. Kenapa? Memudahkan untuk menghadirkan hati. Coba kita baancap awalah hadir hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, apa dalam hati kalau dibayangkan jadi sebuku? Kada kawa. Makanya disunatkan kita berhenti di tiap-tiap ayat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mandang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandang. Sunat itu supaya bisa mairama akan hati. Kenapa maka tak ucap bismillahirrahmanirrahim? Kenapa maka tak ucap timbul alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa maka sampai timbul di mulut kita mengata maliki yaumiddin? Kenapa sampai di mulut kita keluar kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, samuan kalimat itu adalah merupakan isyarat daripada yang keluar dalam hati kita. Maka kesulitan apakah dalam menggerakkan lidah serta lalai? Kenapa sulitnya menggerakkan muntung hati lalai? Lebih-lebih setelah biasa mahir, kan tidak sulitnya lagi menggerakkan lidah. Inilah hukum zikir-zikir itu.
Nah kayaknya di bab selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan tentang apa-apa yang mesti kita hadirkan setiap kita bergerak, apa-apa yang kita hadirkan dalam hati setiap kita akan mengucap. Nah kayaknya dalam bab berikutnya. Seandainya ini contoh, seandainya manusia bersumpah, sumpah itu bila mana dilanggar wajib kita bayar denda, bisa puasa 3 hari, bisa memberi makan orang miskin 10 orang. Itu kalau kita melanggar sumpah, kafaratul yamin. Aku bersumpah mulai hari ini aku kada hendak lagi ke pasar umpamanya. Nah amunnya ke pasar berarti melanggar sumpah, bayar makanya puasa 3 hari dandannya, atau memberi makan, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Nah ini sumpah contohnya. Seandainya manusia bersumpah dan ia mengatakan dalam sumpahnya, sungguh saya akan berterima kasih kepada fulan dan memujinya, dan saya akan minta hajat kepadanya. Ini sumpahnya kayak itu. Aku bersumpah bahwa aku bila bertemuan lawan fulan, aku bersumpah akan memuji dia. Aku bersumpah akan minta hajat kepadanya. Aku bersumpah untuk berterima kasih lawan inya. Sumpah itu terjadi kalau ada kalimat-kalimat sebelumnya, wallahi, demi Allah. Nah, amun kada dan itu kada sumpah juga ngarannya. Kalimat sumpah itu ada kalimat-kalimat agung. Misalnya, demi Allah, bila aku berjumpa dengan fulan, aku minta lawan inya sesuatu dan aku berterima kasih kepada inya. Nah, bersumpah macam itu. Kemudian kata-kata yang menunjukkan makna-makna ini berjalan pada lidahnya di waktu tidur. Waktu inya guring, bersumpah tadi inya guring. Nah, dalam guring tak mimpi inya sampai tak igau-igau. Wahai fulan, aku minta lawan ikam ini nah, dan aku terima kasih banyak lawan ikam pemurah. Gugurlah sudah sumpahnya nan tadi. Kada gugur sumpahnya, kenapa? Karena dalam mimpi maigau. Nya maigau. Nah, dalam mimpinya bertemuan misalnya lawan si fulan. Nah, bertemuan lawan si fulan, bersuara inya sampai maigau. Fulan, ikam orang pemurah. Aku minta lawan ikam sesuatu. Aku terima kasih banyak lawan ikam. Bangun guring, sumpahnya itu terlaksana lah sudah, belum lagi. Artinya kalau ini di waktu kena jaga bertemuan lawan si fulan, ini mesti melaksanakan sumpahnya. Yang dalam igau tadi kada asihnya maigau. Nah kayaknya satu saat inya kada maigau, inya bangun, inya jaga berjumpa lawan fulan, nah mesti sumpahnya dilaksanakan. Wahai fulan, engkau orang pemurah, engkau orang pengasih, aku minta lawan ikam sesuatu, terima kasih banyak. Nah nyerah habis sumpahnya. Bila kadang jam itu sumpahnya masih belum dijalankannya. Nah masalah mimpi maigau tadi kada hasil lagi nih tuh, belum gugur lagi, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Seandainya kata-kata itu berjalan pada lidahnya dalam kegelapan dan orang itu hadir, namun ia tidak mengetahui kehadirannya dan tidak melihatnya, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Umpamanya sesudah bersumpah tadi, waktu malam, hari kadap, kadang dilihatnya kada ada siapa-siapa, inya bersuara, fulan, engkau orang pemurah, engkau orang pemberian, minta aku sesuatu, terima kasih banyak. Gugurlah sumpahnya sudah nang disumpahkannya itu. Kada gugur, kenapa? Karena inya kada melihat lawan fulannya, kada berjumpa lagi. Dalam sumpahnya kan bila berjumpa lawan fulan, aku bersumpah minta. Nah, ini di padang kadep, kada melihat lawan siapa-siapa, disuara akannya, sumpahnya belum gugur lagi.
belum terlaksana lagi sumpahnya. Seandainya kata-kata itu berjalan pada lidahnya dalam kegelapan dan orang itu hadir namun ia tidak mengetahui kehadirannya dan tidak melihatnya, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Karena perkataannya itu tidak menjadi khitab, bicara yang ditujukan, dan tidak menjadi ucapan bersamanya selama ia tidak menjadi hadir di dalam hatinya. Jadi sumpahnya masih belum biris lagi. Seandainya kata-kata itu berjalan pada lidahnya sedang ia hadir di siang hari, hanya saja ia lalai karena angan-angannya tenggelam pada salah satu pikiran dan ia tidak mempunyai tujuan untuk menghadapkan pembicaraan itu kepadanya. Ketika ia mengucapkan itu, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Atau misal lawan pulannya sudah berjumpa, lalu diucapkannya, "Wahai Fulan, engkau orang pemurah, minta aku sesuatu, terima kasih." Di waktu mengucapkan itu hatinya sahama-hama kada lawan Fulan ini. Pada Fulan di hadapan inya melihat lawan Fulan itu, cuma waktu mengucapkan itu hatinya kada ada arahnya ke Fulan sini. Nah, sumpahnya belum terlaksana juga. Nah, kayak apa sumpahnya supaya terlaksana? Inya mesti berada di hadapan dan hatinya bujur-bujur sadar, "Fulan, aku telah bersumpah bila bertemuan ikam aku memuji ikam. Nah, terima kasih ikam memberi aku ini." Nah, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati yang hadir, hanya sumpahnya menjadi lepas. Sumpahnya sudah biris ngarannya. Nah, itu bandingannya. Contoh orang sembahyang. Untuk lebih jelasnya lagi, ini sedikit sulit, kurang bina tajam pemahaman bisa kada mengerti ini tuh. Kita bersumpah, wallahi, demi Allah, aku bila bertemuan lawan Fulan, aku mengucapkan terima kasih lawannya. Bersumpah demi Allah, aku bila bertemuan lawan si Zaid, aku mengucapkan terima kasih kepada. Itu sumpah. Nah, sumpah ini bila kada terlaksana, bayar genenya nih, bayar puasa segala macam, dia bersumpah. Dalam guring, tamimpi bertemuan Zaid. Zaid, aku terima kasih kawan ikam, sampai tak iga-igau. Sumpahnya lepaslah sudah. Kada lepas sumpahnya, kenapa? Karena bertemuannya dalam mimpi dan hanya maigau untungnya. Mengucapkan terima kasihnya maigau, Fulannya kada ada dihiga, Jahitnya kada ada, hanya terima kasih Jahit lah yang memberi aku ini. Tapi maigau, berarti sumpahnya belum lagi dijalankannya, belum dilaksanakannya. Atau inya bersumpah, bila aku bertemuan Zaid, aku bersumpah demi Allah mengucapkan terima kasih lawaninya. Satu saat inya duduk di padang kadap tengah malam, timbulnya bersuara, "Zaid, terima kasih kamu banyak memberi aku." Tapi inya kada melihat lawan Zaidnya ini, kadap, dan kada tahu pada Zaid itu ada di situ, kada tahu. Gugurlah sumpahnya tadi, belum gugur juga lagi. Atau inya bersumpah, aku bila bertemu Zaid, kini aku mengucapkan terima kasih lawaninya. Satu harinya bertamu lawan Zaid, bepandir lawan Zaid. Zaid, aku lah terima kasih lawan ikam. Nah, tapi hatinya ini kalahin kata-kata Zaid, gugurlah sumpahnya, kada gugur juga lagi sumpahnya. Kayak apa caranya supaya lapas sumpah itu? Mesti bertemu Zaid dan hati bujur-bujur tertuju kepada Zaid. Zaid, nah, aku terima kasih lawan ikam banyak memberi aku. Nah, hanya gugur sumpahnya itu. Nah, hubungannya lawan sembahyang ya macam itu. Nah, dan tidak ragu bahwasanya maksud dari bacaan dan zikir itu adalah pujian.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la. Itu pujian dan sanjungan. Merendahkan diri dan berdoa, kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Sedangkan mukhatab, orang yang dituju dalam pembicaraan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hatinya terhalang dengan tutup tirai kelalaian, maka ia tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya. Bahkan ia lalai dari mukhatab, dari orang yang dipandirinya. Sedangkan lidahnya bergerak karena kebiasaan, maka alangkah jauhnya ini dari tujuan salat yang disyariatkan untuk membersihkan hati, memperbaharui ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mempersiapkan merasapkan ikatan iman kepadanya Allah. Ini adalah ketentuan bacaan dan zikir. Mulut kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita lalai. Zikir lan itu ngarannya, kada zikir itu ngarannya. Zikir itu di mana waktu kita mengucap kita ingat bahwa kita berada di hadapan orang yang kita sebut. Pujian itu disebut pujian kalau kita berada di hadapan orang yang kita puji. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Hati kita kemanakah? Doa lan itu ngarannya, kada doa itu ngarannya. Kenapa disebut doa itu? Kalau hati kita rendah, hati kita hina, kita perlu kepada Allah, ngarannya doa. Kalau kita hati kada ingat napa-napa, mulut kita mengata ihdinas siratal mustaqim, itu kada doa ngarannya, kada doa. Nah, secara jumlah kekhususan ini tidak ada jalan untuk mengingkarinya dalam ucapan dan membedakannya dari perbuatan. Adapun rukuk dan sujud, tadi bacaan. Jadi bacaan itu kada asik bila mana hati kita kada tahu apa nang dibaca. Makanya waktu sahabat Nabi kita dahulu masih dibolehkan minum arak, masih boleh minum arak, hanya Islam. Jangan sembahyang kalau imbah minum arak. Jangan sembahyang karena masih mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk itu kada tahu apa yang ia kata. Itu orang mabuk arak. Orang mabuk arak kalau nya mabuknya kada tahu apa yang ia kata. Yang dikata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya kasepeda mutur. Itu orang mabuk arak. Nah, apa bedanya dengan orang yang mabuk harta umpamanya? Mulutnya mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya menghitung duit. Mulutnya ihdinas siratal mustaqim, hatinya melayani orang berjual beli. Nah, jadi artinya jangan kamu sembahyang kalau kamu masih sedang mabuk harta. Sama aja juga bedanya. Kenapa? Sebabnya karena sembahyang cara demikian kada akan berbuah apa-apa kecuali hanya lapah dan panat. Adapun ruku dan sujud, maka tujuannya adalah mengagungkan secara pasti. Ruku itu kada ada adat, adalah adat kebiasaan orang ruku, kada ada. Orang olahraga ada ruku, orang senam itu ada ruku kayak itu. Ruku itu khusus ibadat, khusus untuk mengagungkan Allah. Sujud kada ada kebiasaan. Sujud orang bolokop adalah kada ada, karena sujud itu hanya untuk ibadah, sangat mengagungkan Allah. Seandainya boleh ia mengagungkan Allah Azza wa Jalla sedangkan ia lalai daripadanya, niscaya ia boleh mengagungkan berhala yang diletakkan di mukanya sedangkan ia lalai daripadanya, atau ia mengagungkan dinding yang ada di muka sedangkan ia lalai daripadanya. Kita menyembah berhala, nah berhala umpamanya, tapi hati kita ke lain, bolehlah murtad kita. Kenapa? Karena perbuatan kita perbuatan orang musyrik. Patung
Mau kita nyembah patung, tapi hati kita kemanakah? Kada ka patung itu Pak, hati kita cuma menyembah patung. Bolehlah macam itu? Kada boleh. Atau dinding, kita menyembah dinding, tapi hati kita kada ka dinding, bolehlah? Kada boleh. Nah, sama kita menyembah Allah, hati kita ka lain, kada boleh juga. Kada boleh juga. Niscaya ia boleh mengagungkan berhala yang diletakkan di mukanya sedangkan ia lalai daripadanya, atau ia mengagungkan dinding yang ada di muka sedangkan ia lalai daripadanya. Apabila ia keluar dari keadaannya mengagungkan, maka tidaklah tinggal kecuali gerakan punggung dan kepala semata. Kalau kita ruku tapi kita kada mengagungkan Allah, bejungging benamarannya. Sujud kita kada mengagungkan Allah, bejungging menangarnya. Itu dinamai sujud karena mengagungkan Allah, dinamai ruku karena mengagungkan Allah. Dan padanya tidak ada kesulitan yang menjadi tujuan ujian dengannya. Nah, pengalihnya ruku itu, nah pengalihnya sujud, kada ada ngalihnya itu. Kemudian dijadikannya sembahyang sebagai tiang agama. Sembahyang ini dijadikan tiang agama. Padahal pina inting aja gawiannya tuh, dibanding zakat ngalih zakat, dibanding haji ngalih haji, dibanding puasa ngalih puasa, tapi sembahyang dijadikan tiang agama. Yang membedakan antara kafir dan Islam. Sembahyang itu perbedaan antara kafir Islam. Orang ada sembahyang kafir, orang sembahyang Islam. Didahulukan sembahyang atas haji dan seluruh ibadah lainnya, dan wajib dibunuh karena meninggalkannya sembahyang secara khusus. Dan saya ujar Imam Ghazali tidak melihat bahwa seluruh pengagungan itu bagi salat dari sisi amal-amal yang zahir. Sembahyang itu lebih hebat daripada haji, bukan karena ruku sujudnya, bukan karena Fatihahnya. Sembahyang lebih hebat daripada puasa, bukan karena ruku sujudnya, ngalih puasa. Nah, jadi sembahyang itu lebih unggul daripada ibadah yang lainnya, bukan karena sisi amal-amalnya yang zahir, melainkan disandarkan kepadanya tujuan munajat. Sembahyang lebih hebat dari puasa karena dalam sembahyang itu ada munajat dengan Allah. Sembahyang lebih hebat daripada haji karena sembahyang ada munajat kepada Allah. Itu maulah sembahyang ini unggul pada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kalau kita sembahyang tapi hati kita kadang merasa munajat kepada Allah, ada napa-napa yang ngarannya. Maka sesungguhnya itu didahulukan atas puasa, sembahyang, zakat, haji dan lainnya, bahkan kurban dan pendekatan diri yang merupakan perjuangan bagi jiwa dengan mengurangi harta benda. Nah, sembahyang itu diutamakan dari ibadah yang lainnya karena dalam sembahyang ada munajat, ada dialog dengan Allah. Rasulullah bersabda, artinya kalau kamu ada kesulitan sesuatu, kata Rasulullah, ada sulit, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Kada ada sini madahkan bila kamu sulit bersedekah, kada ada. Bila kamu sulit naik haji, kada ada. Kalau kamu berada dalam kesulitan, bawa sembahyang, akan terbuka kesulitan itu. Kenapa sebabnya? Pada intinya jaga gawiannya sembahyang nih, karena dalam sembahyang itu ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyangnya kada ada khusyuk, 100 rakaat sembahyang bertambah sulit, kan bertambah nyaman masalah. Banyak masalah dihadapi. Jangan dibawa sembahyang. Bawa sembahyang. Sembahyangnya kada khusyuk, kan napa-napa bertambah sulit masalahnya. Nah, sembahyang itu bisa melapangkan kesulitan kita kalau kita merasakan ada munajat dalam sembahyang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi takwa daripadamu lah yang dapat mencapai.
Kita berkorban, sembelih sapi, sampai dagingnya lawan Allah Ta'ala, sampai ke darahnya lawan Allah Ta'ala, kada sampai. Nang sampai napanya ikhlasnya, niatnya. Sama sembahyang, jungkang rubat ini tuh dipandang oleh Allah. Nang dipandang apa? Nang utama dipandang Allah adalah munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang menguasai hati, sehingga sifat itu membawa hati kepada mengikuti perintah-perintah yang menjadi tuntutan. Maka bagaimana urusan itu dalam salat? Dan tidak ada kebutuhan dalam perbuatan-perbuatan. Allah kada perlu disujuti, Allah kada perlu dirukuin itu. Orang kafir bisa ruku, orang kafir bisa sujud. Tapi orang kafir kada bisa merasakan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perbedaannya antara Islam dan kafir. Orang sujudnya itu orang kafir bisa aja, Cina bisa ruku, sujud. Munajat kepada Allah kada bisa, hanya orang yang Islam yang bisa. Makanya sembahyang, perbedaan itu antara Islam dan kafir adalah sembahyang, bukan ruku sujudnya, tapi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah yang menunjukkan dari sisi makna disyariatkannya kehadiran hati itu. Oleh karena itu hadir hati di dalam sembahyang itu adalah rohnya sembahyang. Khusyuknya itu adalah rohnya sembahyang. Kalau orang itu banyak khusyuknya dalam sembahyang, rohnya itu aktif, orang tuh gagah. Orang tuh gagah karena rohnya sempurna di awaknya. Lalu semua awaknya bisa bergerak. Nah, kalau orang itu hanya khusyuknya kepada Allah hanya dalam takbiratul ihram, orang tuh hidup cuma kada bergerak anta-antak. Orang tuh rohnya enggak tenggurukan hidup masih. Tangan kada kawa lagi bergerak, berarti sudah kawa lagi bergerak. Kenapa? Rohnya sedikitannya lagi ditenggurukan sudah. Nah, sama sembahyang nang hanya sedikit khusyuknya itu kayak orang banget anta-antak nih tuh. Ini pandiri kada menyahut, benando kada lagi. Kalau sembahyangnya sama sekali awal akhir kada khusyuk itu kada sah, mati sudah orangnya itu. Jadi makin sembahyang itu makin banyak khusyuknya, nah makin banyak gerak-gerik manusia itu bandingannya. Nah, ingat situ jika kamu bertanya. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.